Disinilah tragedi berpadu dengan panasnya kisah yang membakar emosi. Setiap detiknya penuh luka, penuh gairah, dan tak pernah bisa kau lupakan dan yang terpenting membuat kamu tegang bagian tertentu. Tapi tetap aman dalam semua umur. Subscribe, like dan komen sekarang karena akan membuat semangat kami. Semoga yang subscribe kita doakan akan diberi kelancaran dalam hal apapun. Sebelum cerita ini menelan hatimu, Aji duduk di pinggir ranjang, menatap kamar yang sempit dan terasa semakin sesak. Udara di dalam kamar terasa pengap. Walaupun kipas angin sudah berputar dengan kecepatan tinggi, kamarnya yang hanya berukuran sekitar 3 kali 3 meter ini selalu terasa penuh dengan segala benda yang ada. Lemari kayu yang sudah agak rapuh di sudut ruangan, meja belajar yang penuh dengan tumpukan buku, dan sebuah kasur ukuran double yang sudah terlihat usang. Aji merasa sangat tidak nyaman malam itu. Sejak ia masih kecil, kamar ini adalah tempatnya tidur sendirian. Namun, malam ini adalah malam pertama dalam hidupnya ia harus berbagi kasur dengan orang lain. Tepatnya, dengan Lina, seorang janda muda yang sudah beberapa kali berkunjung ke rumah mereka. Aji tahu bahwa ibunya, yang sudah lama hidup sendiri sejak suaminya meninggal beberapa tahun lalu, sudah cukup lama menjalin pertemanan dengan Lina. Mereka sering berkomunikasi dan saling mengunjungi. Namun, meskipun Aji sudah mengenal Lina cukup lama, dia tak pernah membayangkan akan berada dalam situasi seperti ini, tertidur bersebelahan dengan seorang wanita yang tak hanya jauh lebih tua darinya, tetapi juga cantik, seksi, dan terkadang bisa sangat menggoda dengan caranya berpakaian. Malam itu, ibunya yang bernama Rina telah mengundang Lina untuk menginap di rumah mereka karena alasan yang sederhana. Lina sedang mengalami masa-masa sulit setelah perceraiannya dengan suaminya yang tidak setia. Ibunya merasa kasihan dan ingin memberi dukungan moral. Sementara itu, Aji hanya bisa merasa canggung. "Aji, malam ini Tante Lina akan tidur di sini. Kasur itu kan cukup besar, jadi kamu berdua bisa tidur bersama," ujar ibunya dengan senyum yang khas. Seolah-olah itu adalah hal yang sangat wajar. Aji hanya mengangguk. Meski dalam hatinya ia merasa cemas. Kamarnya memang cukup besar untuk satu orang. Tetapi tidur berdua di kasur yang sama tentu akan membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, ia tak punya pilihan. Ibunya selalu punya cara untuk membuatnya merasa bahwa segala sesuatunya adalah hal yang normal. Malam semakin larut, dan Aji merasa semakin gelisah. Setelah makan malam, mereka bertiga duduk bersama di ruang tamu, ngobrol ringan tentang berbagai hal, mulai dari kehidupan sehari-hari hingga gosip-gosip kecil yang biasa terjadi di lingkungan mereka. Lina, yang selalu tampil elegan dan cantik dengan pakaian kasual yang menonjolkan tubuh rampingnya, tidak banyak bicara, tetapi Aji bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam sikap Lina malam itu. "Aji, kamu tidak perlu merasa canggung," Lina berkata sambil tersenyum lebar. "Kita hanya tidur bersama, kan? Semua akan baik-baik saja." Aji hanya tersenyum kaku, meskipun dalam hatinya, ia merasa lebih canggung dari sebelumnya. "Iya, Tante." Setelah beberapa saat, ibunya pamit untuk tidur lebih dulu, meninggalkan Aji dan Lina di ruang tamu. Lina, dengan senyuman khasnya yang menggoda, berjalan ke arah kamar tidur. Aji mengikuti di belakang, mencoba untuk tetap tenang, meskipun degup jantungnya terdengar seperti hentakan yang keras. "Kamu tidur di sini saja, Aji," kata Lina sambil membuka selimut dan duduk di tepi kasur. "Kita nggak usah repot-repot. Cuma tidur kok. Nggak akan terjadi apa-apa." Aji mengangguk, mencoba untuk tidak terlalu berpikir tentang bagaimana cara tidur tanpa merasa aneh. Ia duduk di ujung kasur, sementara Lina sudah bersandar dengan nyaman di bantal. Kamarnya memang kecil, dan kasurnya terasa lebih sempit karena mereka berdua harus tidur berdekatan. Seiring berjalannya waktu, Aji mulai merasa semakin tidak nyaman. Lina berbaring dengan posisi yang cukup rileks, sementara Aji masih merasa canggung. Jarak antara mereka hanya beberapa sentimeter, dan setiap kali Lina bergerak sedikit, Aji bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Terkadang, Aji bisa mendengar napas Lina yang halus dan teratur, dan itu membuatnya semakin gelisah. "Tante, maaf ya kalau aku ganggu," Aji berkata dengan suara pelan. "Aku nggak terbiasa tidur berdua seperti ini." Lina tertawa pelan,
Seolah itu adalah hal yang sangat lucu. Aji, kamu terlalu serius. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita cuma tidur, kok. Aji menatap langit-langit kamar yang gelap, mencoba untuk menenangkan pikirannya. Namun, semakin lama ia berbaring, semakin banyak pikiran yang bermunculan. Dia teringat bagaimana Lina selalu tampil percaya diri dan menawan setiap kali mereka bertemu. Dan itu membuatnya semakin teringat betapa seksi tubuh wanita itu. Setiap gerakan kecil Lina di sebelahnya membuat Aji merasa semakin canggung dan tidak bisa tidur dengan nyenyak. Lina tiba-tiba bergeser sedikit, membuat tubuh mereka semakin dekat. Aji merasa jantungnya berdebar lebih kencang, dan ia mulai bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Mengapa ia merasa canggung hanya karena tidur berdua dengan seorang wanita? Bukankah ini hal yang biasa? Kenapa sih kamu cemas terus, Aji? Lina bertanya dengan suara yang lembut, hampir seperti bisikan. Kamu tahu, hidup itu penuh dengan kejutan. Kadang kita harus berani menghadapi kenyataan, bukan lari dari kenyataan. Aji hanya terdiam, mencoba mengerti maksud dari kata-kata Lina. Tentu, hidup memang penuh kejutan. Tetapi tidur di kamar yang sempit dengan seorang wanita yang bisa dibilang sangat menarik itu adalah sesuatu yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya.